Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Cah PCT Wong Deso guys. Aduh, malam ini kelongohan. Saya tuh udah jarang makan pedes ya guys. Dan makan nasi juga sebenarnya jarang. Cuman beberapa hari ini saya makan nasi mulu. Entah kenapa, karena full-fullan tempur. Plus ini tadi bunda itu tiba-tiba ngeluamung. Kok aku pengen itu loh, apa namanya? Pengen apa Pak? Jengkol. Wong wis kabur, buru-buru mangan duluan tadi, makan jengkol. Dan ini Kalista kan suka kentang pedes tapi sampai keluongoan nih. Gimana kau? Kamu kok? Gara-gara ditambahin. Ya kan ini nggak pedes ini. Ini yang pedes nih kentangnya itu. Aku tadi kan mau makan-makan. Wih, ini asin-asin juga pedes gitu apa? Terong. Jadi kita punya langganan itu guys, punya langganan nasi Padang di Batu Sari gitu, emang modok banget rasanya, emang nendang gitu guys. Dan si bunda biasanya kalau udah denger jengkol situ langsung wat lali diet bapak di sana. Ini Kalista suka nih kentang biasanya, jengkolnya jiko wih, cuman embuh wih. Malah utek ya dolanan HP. Pedesan kelongoan kon anu guys, kon apa kejenenge? Rebusin air hangat ya. Rebusnya kalau teko nih tadi barusan. Tapi nggak lama-lama, cuman biar hangat tok. Saya merasa ini kipas suka puluhan nasib pul-pulan nih. Cuman kaki kipas ini aku ya ora duaso nek terus-terusan nih gampang remuk. 3 kali 12 3 ya? 3 kali 12. 3 kali 2-nya 6. 3 kali 1 3. 3 6 berarti kan? Nah. Ya guys, sing sitok ae bekasnya bumi ya, bumine semluwayu mbuh ya ndi ya. Lagi sinau guys. Sinau matematik tadi bolos dia. Karena masuk lesus. Katanya masuk lesus enggak enak badan. Saya kira sama bundanya enggak boleh masuk. Ayo gaspol kan? Lagi lihat terus. Makan kayak makan nanti rumus itu. Fokus makannya satset diselesaikan nih. Kalista Dara Kamarati guys, senggol dong. Mbak Kalista lagi mikiri opo, kayak lagi ujian kamu ya? Hah? Kamu lagi ujian di sekolah? Bisa. Mbak Kalista nih sinau wis dhewe ora pernah diwarai. Nek teko yang ayahe, ini apa ya? Cari Google. Ayas mikir pelajaran diserwet. Dulu ayah juga belajar sendiri kan, gak ada yang ngajarin. Nah, sekarang kamu ada, dulu bayangin pas ayah sekolah udah nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada Google, bukunya nggak ada, wes remu-remuan di sini. Jadi dapat nilai ranking pertama di SD dan SMP itu udah dahsyat banget itu. Karena kalau saya dulu itu sekolah itu apa ya sob? Pokoknya kehafalan. Jadi bukan pemahaman. Nah ini yang saya rasa buat teman-teman teacher, teman-teman bapak ibu guru, buatlah anak-anak kita itu paham yang dipelajari gitu. Bukan karena hafalan kayak saya dulu. Saya dulu kalau IPA, ilmu pengetahuan alam zaman dulu, sekarang masih ada nggak SMP IPA? Ada. Nah itu. Nggak tahu sih kalau buat yang lain, dia kok ada. Kalau ayah dulu pas pelajaran IPA itu nilai saya paling tertinggi. Kenapa? Karena saya dulu kan tinggalnya di kampung. Terus misalnya kan ngomongin masalah tanaman gitu kan, umbi-umbian apa gitu kan. Jadi yang saya bayangin, saya tuh praktek langsung misalkan nanam apa gitu. Jadi langsung persis saya tervisualisasi di kepala saya. Dan saya paling hafal, dan akhirnya zaman itu saya sampai ikut perlombaan gitu kal, perlombaan sampai ke tingkat apa ya, kabupaten, lomba IPA cerdas cermat waktu itu. Menang. Tapi pas kabupaten tumbang. Jadi pas masuk kabupaten itu saya grogi ngelihat anak-anak kabupaten itu kan, kota gitu. Saya kan anak desa masuk kabupaten kota, dicelain, kamu anak desa, nanti kau dari mana kamu gitu. Langsung down mentalnya. Tolong charger kali ini. Wah, HP-nya lowbat deh. Kacau nih buat ngecas. Buat record. Lowbat. Malah nembak. Di sono kabeh. Malah nembak Kalista Dara sembarangan. Ada pemadang ditembak. Bajemu kacau itu, tukang nembak bajemu.
Jadi dulu ayah itu SD SMP ya sering lah ranking kelas gitu ya, nilai kelas. Cuman ya itu yang saya itu kan ranking itu bukan karena memang pinter gitu, tapi karena jago ngapal. Yang pelajaran saya dulu ya karena apalan-apalan gitu. Padahal dalam dunia nyata kemampuan visualisasi itu yang benar-benar perlu digarap guys. Jadi ibaratnya gini loh, kayak anak-anak jago matematik segala macam tuh mereka tuh bisa membayangkan seakan-akan di kepalanya tuh ada misalkan 3 kali 3 hasilnya ini 6 gitu kan. Itu terbayang rumusnya begini, 3 caranya kali 3 begini. sama dengan 6. Iya wes. Kayak misalkan 3 kali 3 9. Wah, salah ya, dikoreksi sama Bu Kalista. Jadi daya visualisasi ini yang nggak pernah diasah. Dan saya itu dulu paling takut, paling nggak ngerti itu matematik. Saya paling nggak ngerti matematik. Tapi sebenarnya jujur saya ini pengen banget di matematik. Cuman nggak pernah menemukan. Saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun belum pernah ketemu teacher yang bisa menjelaskan matematik secara mudah dan gampang. Saya kemarin sekilas ya pas saya kerja itu ketemu pakar matematik, tapi jujur saya nggak pernah belajar langsung sama beliau. Sekilas kadang-kadang saya ngeliat di YouTube-nya beliau gitu. Saya kan waktu di pas ngantor itu terakhir saya kan kerja di ahli matematik yang dengan terkenal dengan metode gasing itu. Sebenarnya kalau tak pantau sekilas gitu, yang diajarkan tuh cara visualisasi di kepala gitu. Jadi bukan hafalan tapi memahami secara visual, bisa ngebayangin di kepalanya gitu. Misalkan 2 tambah 1, misalkan 3 tambah 2 5, 4 tambah 1 5, 3 tambah 2 5. Nah kayak gitu-gitu cara-caranya. Jadi di kepala, jadi mau berapapun angkanya dia langsung tek-tok gitu. Langsung ada kayak apa ya, kunci-kunci yang mudah dipahami lah gitu. Nah mungkin cara-cara pengajaran seperti ini yang diperlukan gitu. Jadi bukan hafalan, mengerti, paham, bisa ngebayangin gitu. Nah ini yang kalau saya sebenarnya yang saya perlukan itu. Nah sayangnya saya dulu sekolah tuh nggak ngerti matematik karena terlalu udah takut duluan gitu, mentalnya terus pedih duluan. Nah kamu gimana Kak matematik? Kamu ini kan suka gambar, termasuknya kemampuan kamu gambar ini kan di atas rata-rata gitu. Mestinya kalau kamu belajar matematik kamu pun juga harus belajar visualisasi itu. Jadi bisa ngebayangin, jangan menerka-nerka, tapi misalkan kayak coba pelajaran kayak kamu cari namanya gasing. Gampang, asik, menyenangkan, itu caranya Prof. Yohanes Surya. Cara matematik yang jadi dia kayak ya mengandalkan visualisasi sebenarnya. Bahasanya apa ya visualisasi? Kamu understand kan? Jadi kamu bisa ngebayangin di dalam ini kalau kamu gimana kayak gitu di pikiran kamu. Jadi nanti yang rumus-rumus itu mudah. Kalau kamu mestinya kamu suka gambar, sebenarnya itu udah kelebihan orang-orang yang mempunyai keahlian seni itu, justru mereka itu sebenarnya matematiknya sebenarnya ngerti loh gitu. Karena contoh lah bermain musik gitu kan, not gitu kan, itu kan antara pergerakan tangan, pergerakan pikiran itu harus sinkron dan lama-lama akan nyambung sendiri gitu. Jadi alam bawah sadar langsung terkoneksi gitu. Nah, jadi teman-teman yang orang-orang kelihatannya bisa ke pemain musik, tukang nyanyi, itu mereka tuh punya kecerdasan sendiri loh. Kecerdasan yang dikira mereka tuh kayaknya nggak ahli gitu, tapi mereka tuh ada hitung-hitungan dengan matematik, korelasinya dengan matematika gitu. Bun, Kalista kelongohan. Pedesnya dari kentang apa dari itu, Bun? Woi, lagi record, Bu. Sorry. Ini lagi sambil tak cas. Di atas itu. Di atas sepatunya bunganya ya, takut kelampai. Aku lagi ngecas sambil nge-record kon ngewangin gawe kue, guys. Bentuknya kayaknya Yo, mohon maaf. Kalista aja yang itu. Weh, koleksi pisang raja, guys. Aku jengi nengokin pisang rajaku ditenjo tebangi wong, wis durung rezeki ini, guys. Moga-moga besok bertumbuh. Lho iki wine rak gawa kok nggone yo tini lho. Yo tini.
lehmu gawani pisang ya kira kurung iso panen. Ya wes semono guys, iki wis 10 menit tuh kalau kesuwen kelamaan. Oke, closing gak? Kal. In English closing. Say what something closing for my video. Don't forget to what you say. Don't forget to like, subscribe, share, Bye bye. comment. Ya. Bye.